Selamat pagi, damai sejahtera untuk keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan. Saat ini tentunya di awal pekan minggu ini kita akan disibukkan dengan berbagai pekerjaan yang menjadi profesi kita masing-masing. Namun sebelum itu saya mengajak kita semua untuk mengawali pagi ini dengan bersaat teduh, membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan sebagai penguatan motivasi kita untuk menjalani sepanjang hari ini. Untuk itu sebelum masuk dalam pembacaan dan perenungan, mari satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih di hari yang baru dalam awal pekan ini. Kami dibangunkan dengan kekuatan baru, menikmati kasih Tuhan. Sebelum kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai sumber kekuatan bagi kami menjalani hari ini, ampuni salah dan dosa kami, hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam Ayub pasal 26 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, jawab Ayub, siapa dapat mengerti kebesaran Allah? Tetapi Ayub menjawab, alangkah baiknya bantuanmu kepada kita yang tidak kuat, dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat, dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu, dan gagasan siapakah yang kau nyatakan? Roh-roh di bawah menggeletar, demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah, tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Tema yang menjadi perenungan kita yaitu mendengar suara Tuhan. Dalam pembacaan kita saat ini yang menjadi perenungan kembali dalam kitab Ayub pasal 26 ayatnya yang pertama sampai ke-14 memperlihatkan kondisi Ayub seorang saleh yang mengalami pergumulan yang berat dalam kehidupannya. Pada pasal ini terlihat permainan kata yang terlihat indah namun keras dan tajam. Sebuah respon kritikan kepada sahabatnya Bildad dapat kita lihat dalam pasalnya yang ke-25. Pasal ini terlihat menjadi dua bagian pokok, yaitu pertama ayat 1 sampai ayatnya ke-4. Ayub mempertanyakan pemikiran Bildad yang tidak memiliki pemahaman yang besar tentang kemahabesaran Allah. Ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-14 mengenai kuasa Allah dan ciptaannya. Dialog antara Ayub dengan sahabat-sahabat mengenai keluhan Ayub dan bukan secara langsung dengan penderitaan yang dialaminya. Maka kedatangan sahabatnya lebih merupakan suatu penghakiman daripada penghiburan pastoral atau penghiburan yang menguatkan. Ayub lebih mengesankan
dan dengan hasil yang lebih baik mengikuti pokok yang dikemukakan Bildad, yaitu cara-cara Allah bertindak yang penuh hikmat dan menakjubkan. Dalam pemikiran Bildad yang menghakimi mempersalahkan Ayub, kemungkinan diilhami oleh iblis daripada oleh Allah. Dalam keadaan bergumul sebagai manusia yang beriman, terlihat Ayub bergulat dengan serangkaian emosi, sementara juga berupaya memulihkan pemahamannya tentang Tuhan Allah dengan pengalaman hidupnya ini yang membuatnya bertumbuh dalam iman yang dewasa. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, dalam pergumulan yang kita hadapi, pernahkah kita membuka telinga hati kita untuk mendengar suara Tuhan? Dalam keadaan yang masih pandemi, banyak hal pastinya yang telah kita alami dan lalui. Persoalan yang berat tentunya dapat menggoyahkan iman percaya kita, khususnya dalam krisis kehidupan. Hal inilah tentunya membuat kita perlu untuk peka dalam mendengar suara Tuhan. Walaupun pada masa kesesakan memang tidak mudah mendengar suara Tuhan, namun orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, mereka bisa membedakan itu. Suara Tuhan meski samar-samar, suara yang sering kita dengar, suara yang memberi tuntunan, suara yang memberitahu apa yang mesti kita lakukan. Tuhan dapat berbicara kepada kita melalui bermacam-macam cara, baik melalui firman-Nya, nubuat, penglihatan, mimpi-mimpi, peristiwa-peristiwa yang terjadi secara umum maupun di keliling kita. Tuhan Allah menginginkan agar umat-Nya menekankan kehidupan orang percaya yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itulah kemenangan dalam menghadapi situasi yang sulit. Tuntunannya yang telah kita alami kadang sulit untuk dimengerti, tapi tetap kita harus lakukan. Meski kadang bagi kita mustahil dan tidak dimengerti, namun ketika membuka diri untuk Tuhan Allah untuk menolong, maka pengertian akhirnya dibukakan kepada umat-Nya. Yang awalnya mustahil menjadi tiada yang mustahil bagi Tuhan Allah kita, Sang Pemberi kehidupan ini. Melalui pergumulan hidup justru dapat mengerti bagaimana Allah sebenarnya. Seperti Ayub yang mampu mendengar suara Allah dalam penderitaan. Keluarga Kristen, mari renungkan bahwa Allah rindu agar kita memiliki hubungan dengannya. Dengan disiplin rohani yang kita lakukan, membangun iman, hubungan relasi yang baik dengan Tuhan, sehingga kita dapat hidup merespon suara Tuhan Allah. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas waktu yang masih diberikan kami di saat ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami kembali diajarkan dalam pengalaman hidup seorang Ayub untuk peka dalam mendengarkan panggilan Tuhan Allah atas hidup kami, sehingga Engkau dapat menolong kami dalam setiap persoalan hidup yang umat-Mu hadapi. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, di mana Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepada kami sebagai pekerjaan indah yang berasal daripada-Mu. Pimpin dan sertailah kami, agar kami dimampukan mengerjakan pekerjaan ini dengan penuh tanggung jawab dan tetap mengandalkan kehendak Tuhan. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum menutup perenungan ini,
ada satu motivasi untuk mengawali hari ini, yaitu saat kita masih diberi kesempatan bangun di pagi hari, itu berarti Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan pekerjaan yang baru yang harus kita lakukan. Untuk itu tetap semangat dan menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.